Instagram ini dinobatkan. Kita memang sering bangga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa dimaknai sebagai kebersamaan dan persatuan di Indonesia. Tetapi kenyataannya masih jauh dari harapan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa masih adanya sikap diskriminasi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, baik dari anak-anak yang diintimidasi di sekolah, remaja yang dikucilkan, bahkan orang dewasa yang diperlakukan tidak adil. Semua hanya karena mereka berbeda dari orang kebanyakan, mulai dari segi suku, ras, maupun agama. Perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial masih sering dijadikan alasan untuk menyakiti, padahal keberagaman itu seharusnya menjadi kekuatan utama bangsa kita. Seberapa parah diskriminasi itu merusak tatanan masyarakat kita? Apakah perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan justru kita jadikan alat untuk melukai? Rasanya miris, seolah-olah kita lupa tujuan utama kita sebagai bangsa. Kita lupa bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling menguatkan. Namun, saya percaya ada secercah harapan di tengah hiruk-pikuk perbedaan ini. Ada sebuah tempat di mana semua sekat itu runtuh, tempat di mana hanya ada satu tujuan dan perbedaan itu tidak relevan. Mari kita temukan benang merah toleransi itu di tempat yang paling kita sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Pancasila ingin membahas harmoni antar etnis sebagai wujud persatuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Nama saya Indah Humaira. Nama saya Putri Salsabila. Nama saya Nurlaila Azmi. Nama saya Muhammad Cukon Nur Fauzan. Selamat mendengarkan. Halo Abang, perkenalkan nama aku Putri Anggraini. Aku dari mahasiswa UNJ. Kebetulan aku ada tugas untuk mengenai wawancara mengenai harmonisasi antara etnis gitu Abang. Nah kebetulan kan Abang jualan di sini tuh udah lama ya. Terus Abang juga udah melalui banyak nih suku, misalnya dari orang Papua, Jawa, atau Sunda, ataupun ada orang bule misalnya lewat di sini terus beli kopi Abang. Nah menurut Abang memperdulikan hal itu nggak? Ya kadang enggak memperdulikan, soalnya kita fokus ke ini aja Kak, jualan aja. Iya, gitu aja Pak itu. Tapi kadang Abang suka ini nggak, maksudnya kayak ada perbedaan tindakan nggak kepada orang tersebut. Misalnya ada orang suku Afrika yang beli, terus Abangnya kebingungan nih cara berkomunikasinya gimana atau lewat apa gitu, misalnya cara Abang menanggapinya. Enggak membedakan. Paling kalau misalnya kayak gitu langsung di ini aja. Nah, dia maunya apa? Paling Google Translate atau apa, pakai kayak gitu kan ya. Sama kalau dia cuma kalimatnya bahasa Inggris dikit-dikit kita bisa paham juga. Oke, berarti cara berkomunikasinya udah aman. Nah, misalnya ini langsung ada contohnya, misalnya ada orang seperti sebelah sana yang sebelah kanan. Nah, itu misalnya ingin membeli kopi Abang. Nah, itu cara Abang menanggapinya sama seperti kayak kita di sini atau kayak Abang bingung menanggapinya atau kayak ya udahlah sama aja gitu. Sama aja sih Kak. Sama aja ya. Berarti nggak ada perbedaan ya? Nggak ada, selagi mereka ini tujuannya buat beli ini yang lain-lain sama aja. Berarti saling menghargai antara pembeli dan penjualnya gitu ya. Berarti tidak ada perbedaan. Nah, itu aja sih Bang dari kita. Makasih ya Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai pedagang es krim di UNJ yang mana itu untuk memenuhi tugas Pancasila, yaitu harmonisasi tentang keberagaman etnis. Nah, menurut Abang sendiri, Abang di sini sudah berjualan berapa lama Bang? Udah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya. Dagangannya itu cuman es krim doang atau bukan? Es krim aja. Oh, selama ini es krim aja? Iya. Nah, kira-kira selama berdagang itu etnisnya atau sukunya tuh yang datang ke Abang macam-macam atau cuma satu jenis doang? Cuma satu jenis sih. Kira-kira apa? Yang paling mayoritas atau gimana? Mayoritasnya Indonesia. Bahasanya apa gitu? Sukunya. Ada yang beda nggak? Kayak orang Papua atau orang? Ada orang Papua. Ada. Lancar ngomongnya atau pakai
Bahasa isyarat. Tapi dianya bahasa Indonesia gitu. Oh, bahasa Indonesia-nya lancar. Oh gitu. Menu favorit yang paling sering dibeli di dagangan abang apa? Pakai es krim roti. Oh itu aja. Itu Iya. harganya berapa bang? 5.000-an. Oh 5.000-an. Oke. Terima kasih ya bang. Oh iya. Iya. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan nama aku Putri Salsabila dari Pendidikan Geografi. Aku mau nanya gampang-gampang aja sih Bu. Ibu di sini jualan udah berapa lama? Saya mana nggak netep jualannya. Oh, netep ya? Ya, yang netep itu apa teman saya gitu, yang cowok. Kalau kan saya mah biasanya suka keliling karena temannya saya sekarang minta izin gitu. Jadi Ibu saya gantiin ya? samping gantiin di sini kan, gitu. Ibu kalau misalkan ada yang beli itu, Ibu beda-bedain nggak? Misal yang beli itu orang Jawa gitu. Apa Ibu ngelayanin semuanya tuh sama rata? Ya sama Jadi, rata. sama rata ya? Ya ini nggak ada samaan si A, si B, ini mah kesini harganya gini, gitu. Tapi kalau perlakuan gitu, misalnya dia orang Cina, Ibu jadi kayak songong gitu sama orang Cina, apa sama aja kayak kita? Jadi kayak udah Ibu welcome aja. Ya sama-sama aja. Sama-sama aja ya. Jadi Ibu nggak ada ngebeda-bedain ya, walaupun yang beli itu dari suku mana aja. Ya sama. Yang penting mah kita ada pemasukan buat penting ada omsetnya gitu. Ya nggak mau memandang si A si B, si kaya si miskin, yang kaya yang tua saya nggak itu, yang muda, yang anak-anak, yang tua juga nggak pernah dibeda-bedain. Yang penting beli aja. Cash, ya. Ya mungkin segitu aja ya Bu. Makasih Ya, Bu. sama-sama nih. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini? Aku Indah. Oh, Indah. Aku boleh nanya-nanya gak? Boleh. Kamu sebagai pembeli nih yang suka jajan di JPO, kamu kan banyak kan ada pedagang-pedagang yang beragam, ada juga yang kita mungkin bisa tahu dari suku mana atau agamanya apa gitu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Indah nih suka nggak sih kayak kalau mau beli itu kayak milih penjualan ini kayak gimana latar belakangnya, sukunya, gitu-gitunya. Enggak dong, karena kan kita nggak mungkin membeda-bedakan ya, cuman karena membeda-bedakan dari latar belakang. Jadi menyamakan semua aja gitu sebagai pedagang. Nah itu sih. Terus kalau buat makanan nih, makanan kan ada banyak kan, nggak harus asalnya nggak dari Jakarta atau Betawi atau apa gitu kan, ada banyak, ada dari makanan dari Jawa, makanan dari ini nih. Itu Ida suka milih-milih gak sih, maunya kayak aku maunya makanan Betawi aja nih atau aku maunya ini dari suku ini aja gitu? Enggak, kalau aku sih tergantung makanan yang aku suka aja ya. Kadang jajan batagor, kadang pangsit, somai gitu. Ya gitu aja sih. Terus kalau misalkan ada penjual yang logat bahasa sukunya itu Indah gak tahu atau gak begitu familiar, Indah gimana ngadepin komunikasinya itu biar gak menyakiti perasaannya dan gak merasa orang itu berbeda dari kita gitu? Paling aku ini sih mau minta untuk menggunakan bahasa Indonesia aja, bahasa yang formal, gitu ya? baik dan benar. Oke, begitu aja sih kayaknya ya. Makasih ya Indah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di sudut-sudut paling sederhana seperti tempat ini, kita menemukan rasa toleransi yang sesungguhnya. Tidak ada yang bertanya, tidak ada adanya perbedaan, semuanya sama rata. Jika dalam satu urusan saja kita bisa melepaskan semua sekat dan perbedaan dan saling menghargai demi mencapai tujuan bersama, mengapa kita sulit melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita masih membiarkan bullying dan diskriminasi tumbuh subur? Jadikanlah cita rasa toleransi yang kita nikmati di sini sebagai panduan hidup kita. Karena Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang kemampuan kita untuk bersatu dalam rasa. Mari kita stop bullying dan sebarkan satukan rasa. Sekian
sekian pembahasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.